Bab 32.1, Menara Sihir Merah 3. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Jadi maksudmu, untuk mengucapkan kata-kata ini, Lovelian pertama-tama harus mengangkat rahangnya yang jatuh. Yujin muda menggunakan inti formula api putih sebagai lingkaran dan menggunakannya untuk mengeluarkan sihir. Titik petik 2. Ya, Pak, Hera membenarkan. Tanpa kesalahan, dia langsung bisa memanggil Fireball, dan kemudian, tanpa menghilangkannya, dia mengubahnya menjadi Magic Missile. Iya Pak. Rudal ajaib ini kemudian menjatuhkan golem karbiummu ke punggungnya. Tembakannya tepat di sini, Pak, kata Hera sambil menunjuk ke dada golem. Memang, ada kawah di sana yang tersisa dari tumbukan. Lovelian melihatnya sejenak sebelum tertawa. Ho. Itu pasti terlihat seperti cukup sukses. Petik 2. Ini adalah pertama kalinya dia mengeluarkan sihir, tapi itu mengenai titik mati, kata Hera dengan takjub. Seberapa murni karbium itu? Permukaan luarnya benar-benar terbuat dari karbium, Pak. Dan kamu tidak melemparkan mantra pertahanan di atas itu. Aku belum mencapainya. Apakah ini benar-benar mungkin? Lovelian bergumam sambil menelusuri bekas luka di golem dengan tangannya. Meskipun pesona pertahanan belum dilemparkan padanya, karbium adalah logam fleksibel yang bahkan mampu melepaskan serangan dengan kekuatan yang cukup besar. Seharusnya tidak mungkin mantra ofensif dari seorang penyihir muda yang baru menetas, yang baru saja belajar sihir, untuk menembus cangkang karbium. Kemurnian dan kepadatan mananya tidak masuk akal. Saat dia mengingat keheranan yang dia rasakan saat itu, Hera melanjutkan berbicara, begitu sulit untuk percaya bahwa dia hanyalah seorang penyihir pemula. Tidak peduli jenis sihir apa yang bisa dia pilih untuk digunakan, kekuatan mantra ofensifnya mungkin akan lebih besar daripada penyihir lingkaran ketiga. Alis Lovelian terangkat saat dia bersenandung rendah. Aku memang mendengar bahwa Yujin ada di bintang ketiga formula api putih. Baginya untuk mencapai bintang ketiga pada usia 17 tahun belum pernah terjadi sebelumnya. Jika Yujin akhirnya tidak menunjukkan bakat sihir yang hebat, Gillette telah meminta Lovelian untuk membujuk Yujin untuk kembali ke perkebunan utama untuk pelatihan lebih lanjut. Formula api putih menciptakan bintang-bintang di sekitar jantung sebagai bentuk inti. Inti seni bela diri dan lingkaran sihir berbeda. Tapi dia bisa mengganti mana dari lingkaran dengan formula api putih sendirian. Itu adalah tingkat bakat yang mengerikan, sampai pada titik di mana dia mungkin benar-benar merasakan ketakutan alih-alih kekaguman. Seorang anak 17 tahun sebenarnya mampu menunjukkan kontrol mana seperti itu tanpa membuat kesalahan apapun dan telah mengganti sistem mana dari seni bela diri dengan sistem lingkaran. Bisakah Core benar-benar digunakan untuk sihir? Secara teoritis bukan tidak mungkin. Di antara pendekar pedang sihir langka yang namanya terkenal, beberapa bisa melemparkan sihir menggunakan metode unik mereka sendiri. Namun, dia belum pernah mendengar seseorang menggunakan inti sebagai pengganti lingkaran. Di tempat pertama, apakah ada kebutuhan untuk itu? Lingkaran adalah lingkaran, dan inti adalah inti. Jika Anda ingin meningkatkan kontrol mana Anda, itu jauh lebih efisien untuk hanya membuat lingkaran baru. Apakah formula api putih seistimewa itu? Dia tidak bisa mengabaikan kemungkinan seperti itu. Bagaimanapun, pencipta formula api putih adalah Vermont Agung. Vermont telah dikenal sebagai Master of All karena dia sama terampilnya dalam sihir seperti halnya dia dalam seni bela diri. Namun, saat ini, tidak mungkin untuk mengetahui dengan pasti apakah Vermont telah menggunakan lingkaran untuk mengeluarkan sihir atau metode yang sama sekali berbeda. Namun, setelah Vermont, tidak pernah ada penyihir lain yang lahir dari keluarga utama yang bisa disebut sebagai Archwizard. Dengan tebakan, apakah bintang ketiga dari formula api putih sesuai dengan penyihir lingkaran ketiga? Sienna bijaksana telah membagi berbagai mantra yang berbeda sesuai dengan jumlah lingkaran yang dibutuhkan untuk melemparkannya. Penyihir lingkaran pertama tidak bisa menggunakan mantra lingkaran ketiga. Ini karena mana yang dihasilkan oleh lingkaran pertama jauh dari mana yang dibutuhkan untuk mengeluarkan mantra lingkaran ketiga. Tentu saja, ini bukan standar mutlak. Terkadang, ada beberapa jenius langka yang bisa mengeluarkan sihir tingkat tinggi yang melampaui batas lingkaran mereka sendiri. Lovelian adalah salah satu contohnya. Ketika dia telah mencapai lingkaran ketiga, dia telah mampu mengeluarkan segala macam sihir hingga ke lingkaran kelima. Apakah kamu mengatakan bahwa Yujin telah keluar? Lovelian akhirnya bertanya. Iya, dia bilang dia punya janji dan pergi sebelum tengah hari, jawab Hera. Itu beruntung, kata Lovelian sambil melangkah menjauh dari golem. Duduk di mejanya, dia menatap Hera dan memanggil, Hera. Iya, kepala penyihir, jawabnya. Apakah menurut Anda tidak masuk akal bagi saya untuk menulis surat rekomendasi yang meminta masuknya Yujin ke Akron? Mata Hera melebar membentuk lingkaran. Akron adalah nama perpustakaan kerajaan Arot. Hanya beberapa penyihir berpangkat tinggi dari menara sihir, bangsawan dengan status tinggi, dan anggota keluarga kerajaan yang diizinkan masuk ke tempat itu. Karena pantas mendapatkan perpustakaan yang begitu terkenal, Akron dipenuhi dengan teks-teks sihir yang jauh lebih unggul daripada yang ditemukan di semua menara sihir. Bahkan dengan mempertimbangkan seluruh menara sihir merah, kurang dari 10 penyihir diizinkan masuk di Akron. Itu, Hera ragu-ragu.
Saya tidak berpikir itu akan terlalu tidak masuk akal, gumam Lovelian sambil menyilangkan tangan sambil berpikir. Saya percaya bahwa dia pantas mendapatkan kesempatan itu. Pada usia muda 17 tahun, dia mampu melemparkan sihir dengan inti sebagai pengganti lingkaran, dan ini segera setelah dia mulai belajar sihir. Lagi pula, tidak ada orang yang mengajarinya sihir, kan? Hera, apakah kamu kebetulan telah mengajari Eugene sesuatu? Petik 2. Aku memang menjawab beberapa pertanyaannya, Hera mengakui. Konten iklan. Pertanyaan macam apa? Itu hanya pertanyaan tentang struktur dasar mantra. Jadi maksudmu kamu belum mengajarinya hal lain tentang sihir, kan? Iya Pak. Lovelian tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Jika itu masalahnya, itu berarti Eugene bisa menggunakan sihir setelah hanya membaca teks pengantar tentang sihir selama sebulan, dan kemudian dia bahkan bisa menggunakan inti sebagai pengganti lingkaran. Tanpa saran dari penyihir tingkat tinggi, dia bisa melakukannya berdasarkan penilaian dan pengetahuannya sendiri. Dan mantra yang dia lemparkan melalui metode ini mampu melubangi armor golem Carbium, Lovelian menyimpulkan situasinya. Iya, benar, Pak, Hera mengiyakan, masih tidak percaya. Hera, apakah kamu tahu apa yang kami sebut seseorang yang mampu melakukan hal seperti itu? Jenius. Tidak, dia monster. Saat dia mengatakan ini, Lovelian melambaikan jari. Laci meja terbuka, dan selembar kertas kosong terbang menuju Lovelian. Itulah mengapa saya memutuskan untuk menulis surat rekomendasi kepada Eugene. Itu pasti tidak masuk akal. Jika dia benar-benar monster dengan bakat seperti itu, dia harus menerima perlakuan yang sesuai. Aku khawatir para penyihir lain mungkin tidak puas dengan ini, Hera mengangkat dengan ragu-ragu. Dan kau? Itu tidak masalah bagiku, karena saya melihat kemampuan Master Eugene secara langsung. Kalau begitu tidak apa-apa, Anda tidak merasa tidak puas karena Anda melihat bakat Eugene. Itu berarti apa yang telah dicapai Eugene sangat luar biasa. Saat dia mengatakan ini, Lovelian mengambil pena dan mulai menulis surat rekomendasinya di selembar kertas kosong. Jika mereka masih tidak puas setelah mengetahui kebenarannya, itu berarti mereka menolak untuk mengakui fakta dan dibutakan oleh kecemburuan mereka. Tentu saja, izin untuk memasuki Akron tidak dapat dijamin dengan surat rekomendasi Lovelian saja, tetapi itu tidak terlalu menjadi masalah. Jika perlu, Lovelian siap untuk berdebat dengan Master Menara lainnya. Jika itu tidak menyelesaikan masalah, Lovelian dapat secara pribadi mengambil teks magis apapun dan meminjamkannya kepada Eugene. Atau aku bisa memintanya masuk atas namaku sebagai muridku. Bukankah itu sebenarnya pilihan yang lebih baik? Lovelian mempertimbangkan ini dengan serius ketika dia melihat surat rekomendasi yang baru saja dia tulis. Lovelian tiba-tiba teringat sesuatu, ngomong-ngomong, janji seperti apa yang harus dihadiri Eugene. Seharusnya tidak ada orang yang dia kenal di Arod. Dia bilang dia akan keluar untuk bertemu seorang teman, jawab Hera. Seorang teman, tanya Lovelian. Kapan Eugene berteman di Arod? Lovelian memiringkan kepalanya dengan rasa ingin tahu saat dia mencap segelnya pada surat rekomendasi. Meriden Square, di depan Green Tower of Magic. Sebuah patung tinggi berdiri di tengah alun-alun ini, dinamai berdasarkan nama belakang Sienna. Itu adalah patung Sienna yang memegang tongkat di tangan kanannya dan Grimoire di tangan kirinya. Yang ini juga terlihat lebih baik daripada yang asli, pikir Eugene sambil menatap patung itu. Sama seperti potretnya, wajah patung itu tampak sedikit lebih indah daripada gambar Sienna yang diingat oleh Eugene. Tidak, mungkin itu sebenarnya identik dengan inspirasi kehidupan nyata. Eugene bertanya-tanya ketika dia menatap wajah patung itu. Dalam ingatannya, wajah Sienna sering menunjukkan kekesalan. Bagaimanapun, Helmut adalah tempat yang penuh dengan segala macam omong kosong, dan perjalanan mereka juga sulit. Tempat terkutuk itu adalah neraka di mana Anda tidak bisa menahan diri untuk tidak frustrasi. Tolong, aku mohon. Itu sebabnya aku menyuruhmu untuk kembali saja. Mengapa Anda harus mengikuti kami dengan keras kepala? Tetapi alih-alih ekspresi kesalnya, ingatan paling jelas yang dimiliki Eugene tentangnya adalah tangisannya saat air mata jatuh dari matanya yang memerah. Tolong, kamu tidak bisa mati. Kamu tidak bisa. Tolong, Hamel. Kenangan saat dia meninggal agak kabur dan dia tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang terjadi di sekitarnya. Bagaimanapun, itulah yang dia yakini telah dikatakan Sienna. Eugene menggaruk tangannya dengan frustrasi sebelum melampiaskannya dengan desahan. Wajah patung itu tidak menangis. Sebaliknya, itu memiliki senyum percaya diri. Eugene mengenali wajah itu. Sienna yang mudah kesal biasanya memasang ekspresi seperti itu setiap kali dia berhasil mencapai sesuatu yang hebat dengan sihirnya dan berbalik untuk menatapnya dengan puas. Kurasa itu tidak jauh berbeda dari orang aslinya, gumam Eugene sambil berbalik.